di Indonesia. Jadi hukum positif itu artinya adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi hukum positif itu lawannya bukan hukum negatif. Jadi, kita kan kadang-kadang mainstream kita itu lawan kata, lawan katanya hitam loh, salah. Lawan katanya duduk, salah. Lawan katanya barat, timur, salah. Lawan katanya barat ya selain barat. Gitu. Nah, itu ilmu sisi. Lawan katanya putih selain putih kan banyak. Kalau katanya hitam selain hitam, ya bisa putih, bisa merah, bisa biru, bisa ungu. Benar gitu. Lawan katanya duduk tidak hanya berdiri, selain duduk bisa tidur, bisa jongkok, bisa jengking, bisa mengkurap selain duduk. Nah ini loh, hukum positif itu hukum yang berlaku di suatu negara. Lawannya apa? Hukum yang belum diberlakukan. Misalnya hukum adat, ya hukum Islam yang belum dijadikan undang-undang. Hukum Islam yang sudah dijadikan undang-undang banyak, tentang wakaf, tentang haji, tentang zakat, termasuk tentang perkawinan, tentang jaminan produk halal, tentang banyak sekali. Nah hukum positif yang mengatur perkawinan itu ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sudah sangat lama. Undang-undang ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahannya yang paling penting, umur menikah semula diizinkan perempuan 16 tahun, kemudian di Undang-Undang 16 Tahun 2019 ini baik laki-laki maupun perempuan untuk diizinkan menikah secara sah harus berumur 19 tahun. Maka hari-hari ini orang yang sudah kadung lama sudah merencanakan hari pernikahan dan membuat undangan, tapi ternyata umurnya kurang, harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Jadi tetap bisa menikah, tapi harus mengajukan dispensasi. Jadi perkara dispensasi nikah itu sekarang di pengadilan agama tinggi ya, karena dari 16 ke 19. Kemudian PP nomor 9 tahun 75 itu tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Kemudian khusus bagi orang Islam berlaku kompilasi hukum Islam ya. Kemudian bagi pegawai negeri ya tentang izin mau cerai, mau nikah lagi yang sangat sulit ya, yang sangat sulit itu diatur dalam PP 10 tahun 83, kemudian dirubah lagi dengan PP 45 tahun 90. Jadi kalau PNS laki-laki ingin menceraikan istrinya ya gajinya harus dibagi sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk mantan istrinya, sampai mantan istrinya menikah lagi atau mati, sepertiga untuk anak. Jadi reposo jadi PNS itu. Ya. Mau poligami harus izin atasan, ribet. Baik, dalam hukum Islam tentu sumbernya yang mengatur pernikahan adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab fikih. Pencatatan perkawinan, nah ini sudah masuk ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ketentuan ini kemudian nanti dikuatkan dalam kompilasi hukum Islam dan dijabarkan di dalam PP 9 tahun 75. Jadi intinya yang pernikahan itu harus dilakukan syarat rukunnya itu menurut agama. Sehingga tidak dimungkinkan di Indonesia ini pernikahan campuran dalam pengertian beda agama.
Itu yang sering disalahpahami. Ya, jadi tidak ada perkawinan campuran beda agama bisa dicatat, tidak ada. Ya, jadi kalau mau menikah agamanya harus sama, satu melebur, ya, misalnya Ahok, istrinya yang siapa itu? Coba Pak, istrinya Ahok yang sekarang itu. Bu Ahok ya, Bu Ahok itu kan Muslim, ya. Pak Ahok non Muslim, ya, Puput gitu. Nah, Puputnya murtad, sehingga agamanya sama dengan Pak Ahok, baru bisa menikah dan dicatat secara sah. Yang ada kawin campuran itu campuran kewarganegaraan. Jadi yang satu warga negara Indonesia, yang satu warga negara Australia, yang satu warga negara Turki misalnya, kayak siapa penyanyi dangdut itu yang dulu juara kali itu yang di Turki. Nah itu harus melebur kewarganegaraannya juga. Jadi kalau melebur ke Indonesia ya nanti yang orang Turki ya perkawinannya dicatat menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau dia melebur menjadi warga negara Turki, ya nanti dicatat menurut peraturan yang berlaku di Turki. Jadi itu perkawinan campuran antar warga negara. Jadi campuran antar agama tidak ada. Ya, tidak bisa dicatat. Jadi harus sama agamanya. Sehingga syarat dan rukunnya itu sama. Ya, menurut agama. Jadi biasanya kalau Islam ya menurut syarat dan rukun dalam perkawinan menurut Islam dan dicatat di KUA. Jadi yang dicatat di kantor urusan agama itu adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Ya, selain Islam, ya, kan perkawinannya biasanya diberkati di gereja atau di tempat-tempat suci mereka. Kemudian dicatat di kantor catatan sipil. Jadi kalau perkawinannya dicatat di kantor urusan agama, berarti menurut hukum Islam. Kalau di kantor catatan sipil berarti selain Islam. Nah, jadi yang bersama, yang Islam di KUA, yang non Islam di kantor catatan sipil. Dalam kompilasi hukum Islam ya lebih ditegaskan lagi ya, jadi perkawinan yang tidak dicatat itu dianggap tidak ada perkawinan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena dianggap tidak ada ya, jadi tidak ada dokumen. Jika nanti dampaknya panjang. Dampak perkawinan yang tidak dicatat itu selain tidak mendapatkan perlindungan hukum, ya, jadi nanti si istri atau suami tidak bisa saling menuntut dan juga tidak bisa bercerai. Jadi kalau tidak ingin cerai, perkawinannya nggak usah dicatat, nggak bisa bercerai. Tidak bisa dicatat. Anak-anaknya, nah ini yang dampak yang paling buruk itu, anaknya hanya dianggap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bisa dibuat akte kelahiran. Ya, akte kelahirannya di situ ditulis adalah anak ibunya yang bernama, tidak ada bapaknya. Nah itu kalau anaknya tahu ternyata saya ini tidak punya bapak, itu kan ada beban psikologis yang berat itu bagi si anak. Jadi sekarang ini saya diminta untuk menguruskan penetapan asal usul anak. Jadi di akte kelahirannya itu hanya tertulis anak ibunya. Nah, bapak dan ibunya itu sekarang sudah menikah secara sah. Nah itu bisa diurus penetapan asal usul anak. Nanti kalau sudah dikabulkan penetapannya itu kemudian dibawa untuk syarat merubah akte kelahiran.
Tapi itu mahal Pak. Kalau menggunakan advokat paling enggak ya 10 juta minimal. Nah, kecuali dia bisa menunjukkan surat keterangan miskin, ya bisa gratis. Gitu. Jadi anaknya nanti, kemudian tidak ada hubungan nasab mengakibatkan adanya hak saling mewarisi, tidak ada. Ya, jadi dampaknya sangat panjang. Jadi kalau misalnya anaknya 3, kemudian nanti bapaknya meninggal, bagaimana membuktikan bahwa ini bapakku? Karena tidak ada akad ilahi. Sehingga perkawinan itu hanya bisa dibuktikan dengan ya, buku nikah, ya, akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat. Nah, bagaimana kalau dulu perkawinannya secara sah dicatat? Ini jadi yang paling pas itu Pak Ali, ya dijelaskan. Pak Ali pakarnya. Kalau saya kan orang tua, Pak Ali yang melaksanakan. Bagaimana kalau buku nikahnya hilang? Kalau buku nikah hilang, sepanjang masih punya fotokopi, bisa datang ke KUA yang dulu mencatat. Jadi di sana juga ada catatannya, kemudian minta duplikat. Tapi kalau tidak punya fotokopi gimana Pak? Ya. Kemudian dia ragu perkawinan saya dulu itu sudah memenuhi syarat dan rukun atau tidak. Ya. Jadi hilang perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Jadi dulu sudah menikah secara sah, tapi sekarang buku nikahnya karena sudah sangat lama, karena kebanjiran, karena kebakaran, karena hilang dan tidak bisa dilacak. Ya, nah itu bisa dimintakan isbat nikah namanya. Isbat nikah itu penetapan nikah. Jadi ini berbeda dengan nikah baru. Jadi kalau nikah baru itu berlaku sejak menikah ke depan. Ya. Tapi kalau isbat nikah, penetapan nikah itu berlaku dulu nikahnya misalnya tahun 2005. Ya, maka disahkan tahun 2005 nikahnya itu sah. Sehingga akibatnya anak-anaknya, hartanya dan seterusnya yang dihasilkan dalam perkawinan itu dianggap sah. Itu isbat nikah. Jadi kalau misalnya kita dengar ada kawin massal misalnya, padahal sudah kumpul berpuluh tahun, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah nenek-nenek, kakek-kakek itu manfaatnya hanya ke depan. Mestinya isbat yang benar itu. Jadi ditetapkan nikahnya dulu, sepanjang nikahnya dulu tidak ada halangan. Nah, kawin yang tidak dicatatkan kan biasanya tidak normal. Jadi yang sering itu dia sudah proses perceraian tapi lama, ya dengan istri sahnya itu sudah cerah dan tidak harmonis, ya sudah pisah ranjang. Pisah ranjang itu artinya secara khusus tidak melakukan hubungan seksual, tidak melakukan hubungan suami istri. Meskipun masih satu rumah, ya, tetapi tidak melakukan hubungan suami istri itu namanya pisah ranjang. Jadi artinya khusus. Jadi meskipun bertengkar, berselisih tiap hari tukaran, tapi masih melakukan hubungan suami istri, itu disebut masih harmonis. Ya. Jadi yang boleh melakukan perceraian itu kalau sudah pisah ranjang, ya, tidak melakukan hubungan seksual. Pulau itu punya klien, ya, dari anaknya SD kelas 3 sampai anaknya lulus SMA, itu pisah ranjang, masih serumah. Masih serumah, tak tanya kenapa Bu? Ya saya nunggu anak saya supaya bisa dulu Pak. Masih serumah. Ya nanti kalau ada undangan nganten gitu, boncengan. Tapi kalau butuh duit, butuh apa untuk anaknya, tulis ya bayar SPP, bayar ini, tulis taruh di meja di rumah. Ya, kemudian uangnya juga nanti ditaruh di situ ditindai komunikasi itu dari kelas 3 SD sampai lulus SMA. Orang Ambarawa.
Kok bisa? Tapi dia pertama itu dia tidak tahu Pak, perempuan bisa mengajukan cerai ya Pak. Saya khawatir kalau kajian itu kalau perempuan yang menuntut cerai suaminya itu diharamkan baunya surga. Jangankan masuk surga. Jadi dia tidak tahu. Dan sekarang ini juga banyak istri-istri yang ketika ditelantarkan suaminya itu dia tidak tahu kalau ternyata bisa menggugat cerai. Karena lebih cepat, lebih murah. Karena yang memutuskan perkawinannya nanti hakim. Tapi kalau yang suami mengajukan nanti harus diakhiri dengan ikrar talak, lebih lama dan lebih mahal. Jadi biayanya untuk gugat cerai oleh si istri ke pengadilan itu kira-kira 1 juta. Tapi kalau untuk suami kira-kira 1.250.000. Jadi bisa sepanjang dulu perkawinannya tidak ada halangan. Kalau perkawinannya dulu ada halangan, biasanya dia menikah lagi, padahal dia masih terikat punya istri yang sah, belum putus. Berarti kan ada halangan. Ya, jadi di tengah-tengah rumah tangga yang sudah retak itu, dia punya pacar lagi, kan tidak bisa menikah. Ya. Kemudian nikah siri, setelah itu lahirlah si anak. Nah dia baru menikah, nanti anaknya sudah 2 tahun baru menikah. Nah maka itu tidak bisa diisbatkan karena pada saat menikah ada halangan. Tetapi anaknya demi kepentingan dan perlindungan anak, anaknya bisa dimintakan pengesahan asal usul anak sehingga nanti akte kelahirannya yang semula hanya anak ibunya bisa dirubah menjadi anak bapak dan ibu. Nah dalam Islam bagaimana? Dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada perintah yang eksplisit agar pernikahan itu dicatat. Ya ada. Ya. Jadi kitab-kitab yang disusun pada abad ke-2 Hijriah ya, sampai ke 10 Hijriah, nah itu kan negara masih dalam bentuk yang sangat sederhana, peradilan juga masih sangat sederhana. Jadi kitab-kitab yang disusun itu yang menggambarkan suasana administrasi negara yang belum tertib. Ya, tetapi menurut nalar sehat dan menurut ijma bahwa nikah dicatat itu hukumnya wajib. Karena pernikahan itu bukan perjanjian biasa. Di dalam surat An-Nisa ayat 21 itu disebut misaqon ghalidhon. Jadi perjanjian yang suci, perjanjian yang agung, perjanjian yang sangat kuat antara 2 orang yang sebelumnya tidak ada hubungan apa-apa menjadi ada hubungan yang sangat kuat. Ada hak dan kewajiban suami istri yang harus ditunaikan. Ya. Dan perkawinan ini tidak sama dengan perjanjian-perjanjian perdata, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian menyewa, perjanjian bagi hasil, perjanjian perdata yang lain, tidak sama. Karena itu bisa dibatalkan. Ya. Perkawinan ini idealnya sekali untuk selamanya. Menurut agama-agama non-Islam itu tidak ada ajaran cerai gitu ya. Nah di dalam Islam cerai itu sebagai jalan keluar ketika jalan-jalan yang lain sudah tidak bisa ditempuh, ya, maka disebutlah dihalalkan tetapi sangat dibenci perceraian. Ya, jadi nikah itu harus diniatkan sungguh-sungguh. Jadi selain sebagai pemenuhan kebutuhan manusiawi, ya harus merupakan panggilan ibadah kepada Allah. Jadi nikah itu kalau untuk kebutuhan manusiawi kira-kira bertahan 3 bulan, Pak Sarojia. Nganten hanya itu kira-kira berjalan berapa lama Pak? Pak Sambil, Pak Sarno, 3 bulan kira-kira. Setelah itu tidak gerak lagi, ya biasa. Ya kecuali kalau kerjanya seperti Pak Sambil itu, ketemunya tiap minggu sekali, itu kebelet ngomong, waduh karo wetenge semua lah makan apa wae kan enak tuh.
Kalau ini dipakai, oke buka, gue mesti enak. Kenapa? Perutnya lapar. Perutnya lapar. Coba nih buka, minum es gelas, minum apa mak soto. Baru ini serap pengen, bawa wajib apa yang murah pengen. Jadi itu bertahannya kalau hanya untuk memenuhi hasrat seksual 3 bulan. Setelah itu biasa. Ya maka niatnya harus tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, tapi niatnya adalah untuk beribadah. Sehingga syarat rukun nikah itu didasarkan menurut hukum agama. Karena ini adalah ibadah. Katanya ibadah yang paling enak itu nikah. Dan itu besok di surga itu rasanya katanya sama. Menikah gitu. Itu adalah bocoran nikmat surga. Menikah dalam pengertian melakukan hubungan suami istri itu bocoran nikmat surga. Besok di surga kita diiming-imingi dengan 100 bidadari. Bayangkan gini Pak. Gini 100 bidadari. Gitu. Ya, jadi ibadah yang paling enak itu nikah. Ibadah yang paling berat itu puasa. Terus nanti di foto puasa juga, motornya di foto itu Elon Musk ini kan berakting toh, ngidang itu berakting toh kan bisa toh Pak. Ya, menurut ijma seluruh ulama Indonesia pencatatan nikah itu wajib. Ya. Karena nikah ini memiliki dampak yang panjang, ya. Dampaknya tadi menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, menimbulkan hubungan anak dan orang tua, menimbulkan tadi ada harta-harta yang nanti harus dibagi baik sebagai harta monogami maupun harta waris. Nah ini ada hadis ya, yang bisa dijadikan dasar bahwa mengiklankan akad nikah itu diperintahkan, wajib. Jadi ada hadis uklinun nikah, ya, iklan itu bahasa Arab ternyata Pak. Iklankanlah pernikahan. Ada lagi aulim walau bisa menyelenggarakan walimah. Aulim itu artinya laksanakan walimah walau bisa meskipun dengan sate meskipun dengan satu kambing gitu, walaupun dengan sate. Jadi ini artinya bahwa mengumumkan nikah itu wajib. Apalagi ada keterangan dari Abdul Aziz bin Bas itu, al-wajibu iklanun nikah hatta ya'laman nas ya anna fulanan tazawwaju ya wa fulanata tazawwaja li anna adabul iklan yaj'aluhu kazina. Jadi mengumumkan nikah wajib hukumnya agar masyarakat tahu bahwa si fulan sudah menikah, si fulana sudah menikah, ya, menyembunyikan pernikahan menjadikan seperti zina. Ya, jadi nikah itu nggak boleh nikah siri itu kan rahasia. Menikah itu akan menimbulkan banyak akibat hukum siri. Jadi biasanya korbannya ya tentu ya, perempuan dan anak-anak. Ya. Nah, apalagi kalau dalam rangka ini, ya, al-haqqu bila nidhamin yadribul batilu bin nizam, ini kata Sayyidina Ali bahwa kebenaran ya tanpa diatur itu akan dikalahkan dengan kebatilan yang diatur. Ini yang disebut dengan kebenaran formal. Nah, yang ditegakkan di pengadilan itu kebenaran formal. Ya, jadi misalnya saya menguasai sebidang tanah, saya sudah dirikan rumah di situ, sudah puluhan tahun di situ, tidak ada masalah, tapi saya tidak punya sertifikat. Tiba-tiba datang orang membawa sertifikat, saya kalah. Ya. Padahal dia tidak pernah merawat, tidak pernah tahu tentang dia pemiliknya, tapi dia membawa sertifikat, dimenangkan dia yang membawa sertifikat. Itu maksudnya yang baru itu. Jadi kebenaran itu harus diatur, antara lain ya, dicatat tadi.
Jadi kalau tidak ada catatan, bagaimana membuktikan? Sayyidina Umar berkata, la nidoma lidini illa binidobid dunya, bahwa agama itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa teratur, tidak akan bisa tegak kecuali diaturlah dengan hukum dunia. Ya. Jadi hukum-hukum agama itu kalau masih dalam kitab-kitab itu tidak ada kekuatan untuk melaksanakan, maka tadi itu harus diupayakan menjadi hukum positif, ya, hukum yang sudah dibentuk dalam undang-undang, ya, dan diberlakukan kepada seluruh warga negara. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak hukum Islam yang sudah diundangkan menjadi hukum positif, ya. Dan misalnya ada perbankan syariah, ya. Ada undang-undang tentang zakat, ada undang-undang tentang wakaf. Ya, ini dampaknya yang tadi menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, ada hak nafkah, ya, hak saling mewarisi, menimbulkan hubungan anak orang tua, ya. Tadi anak sah. Jadi anak sah itu adalah anak yang lahir dari anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dua ya. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu perkawinan yang dicatat tadi itu. Ya. Anak sah. Jadi misalnya orang tuanya hari ini menikah, kemudian 3 hari lagi melahirkan, itu anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah. Nah, yang normal ya sebagai akibat dari perkawinan yang sah, memperhitungkan umur kehamilannya berapa. Maksudnya kan biasanya paling singkat 6 bulan. Oke, sedikit lagi, tinggal 1 slide. Ya, atau 9 bulan, atau 9 bulan. Nah, itu lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ya, tapi yang lahir dalam perkawinan yang sah itu banyak. Saya pakai LB1 ini, wis hamil sih sebelum nikah dari 10 itu ono pintu apa dulu saat ini sudah kurang karena sudah sering mendengarkan pengajiannya Pak Ali. Ya, menimbulkan hubungan, ya, harta-harta perkawinan, ya, pengaturan jika perkawinan putus, dan tema yang lain. Oke, nah ini dampak buruknya tidak ada bukti yang sah, tidak ada perlindungan, ya, tidak bisa saling menuntut, juga tidak memenuhi kewajibannya. Anak-anak hanya memiliki hubungan nasab ke ibunya, ya, tidak bisa saling mewaris. Gitu. Jadi perempuan dan anak-anak tetap jadi korban. Ada sudah lagi Pak? Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, monggo supaya sah sore ini namanya kajian. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang berbobot, bertubi-tubi. Kita honorir Pak Al. Pertama, dampak teknologi HP, gadget, ya itu memang kita akui ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya sekarang ini kalau tidak ada gadget, sekolah libur semua dan belajar semua. Sekarang kan sekolah pakai HP semua gitu. Ya, oleh karena itu ya dimaksimalkan dampak positifnya dan diminimalkan dampak negatifnya. Kalau anak-anak ya orang tua harus mengawasi. Bagaimana cara mengawasi ya kita punya taktik sendiri-sendiri. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Syafi tadi, dampak teknologi informasi gadget ini menjadikan anak-anak itu lebih cepat dewasa. Dan ini perlu diteliti lagi Pak. Jadi perempuan desa yang tidak pernah tahu gadget, tidak pernah tahu informasi, ya itu dewasanya atau headnya lebih duluan mana. Pertanyaannya tadi kan
kalau misalnya itu masih sangat di bawah umur 14 tahun, kemudian sudah hamil, apa bisa dinikahkan secara sah? Bisa, Pak. Saya tahun 2016 kalau tidak salah melakukan penelitian tentang alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah. Jadi dispensasi nikah itu menikah tetapi umurnya belum cukup sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Saya meneliti 10 kasus, 50 kasus di PA Semarang. Ya, itu semuanya dikabulkan kecuali satu. Ya, alasannya apa? Sudah hamil. Ya. Jadi kalau sudah hamil itu hakim tidak ada pilihan lain. Jadi seperti di peta kompli harus mengabulkan dispensasi supaya dinikahkan secara sah dan anaknya nanti menjadi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan anaknya menjadi anak sah untuk perlindungan anak. Jadi kalau urusan kematangan biologis, ya perempuan 12 tahun, jadi dari 50 kasus itu perempuan yang paling muda hamil umurnya 13 tahun 2 bulan, sudah hamil 4 bulan. Hebat ya. Laki-laki bisa menghamili, ya. Jadi kalau sudah keluar sperma kan bisa menghamili, Pak. Itu umur 14 tahun 7 bulan bisa menghamili, yang dihamili janda. Ya, jadi tetap bisa, ya, jadi sepanjang sudah dewasa secara biologis bisa dinikahkan dengan cara mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Nah, kalau anaknya sudah kandung lahir, maka yang bisa ditempuh isbat nikah tidak bisa. Isbat nikah itu terhadap nikah sebelum tahun 74. Ya. Yang bisa ditempuh adalah penetapan asal usul anak. Jadi kalau anaknya misalnya sudah lahir 1 tahun, kedua orang tuanya baru menikah secara sah, maka kedua orang tuanya nanti mengajukan ke pengadilan agama penetapan asal usul anak, sehingga akte kelahirannya bisa anak bapak dan ibunya, gitu Pak. Tapi pernikahannya tidak bisa diisbatkan, artinya dianggap sah, itu tidak bisa. Kalau kedua orang tuanya sudah mengakui, biasanya pengadilan mengabulkan, ya, pengadilan mengabulkan. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Ali itu bagaimana menurut syar'inya. Jadi biasanya pengadilan yang lebih diutamakan adalah memberikan perlindungan kepada anak dan meminimalisir tadi pelanggaran. Jadi coba kalau tidak dikabulkan, tidak dinikahkan, ya anaknya itu bisa tidak punya nasab ke bapaknya, ya kemudian kedua orang ini bisa berzina terus menerus, sehingga oleh karena itu kemudian pengadilan ya nahkumu bil-dzawahiri wallahu yatawalla sarair. Jadi kalau kedua belah pihak itu meskipun dulu itu tidak didahului dengan nikah siri dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, ada wali, ada mas kawin, ada akad nikah, supaya bermain-main kemudian ternyata menang, ya kemudian nanti kan mengajukannya kan alatnya bahwa dulu sudah menikah siri, ya dibuktikan saksinya siapa, mas kawinnya apa, pada tanggal berapa. Jadi kalau itu sudah dipenuhi, ya hakim pokoknya mengabulkan nahkumu bil-dzawahiri. Urusan rahasia itu ya urusan Allah. Jadi kalau lahir sebelum menikah, ya nanti bisa ada penetapan asal usul anak. Tapi lahir dalam perkawinan, meskipun perkawinannya hanya berumur 1 minggu misalnya, setelah itu lahir tetap dianggap sebagai anak sah. Ya, menurut hukumnya ditanyakan tadi kan syar'inya bagaimana Pak? Syar'inya gitu. Termasuk kaitannya dengan wali. Ya wali itu juga mengikuti akte kelahirannya, ya mengikuti kakaknya. Jadi kalau bapaknya ini ya inilah yang nanti akan menjadi wali. Yang sulit itu kalau kita mengangkat anak dari bayi kemudian diaktekan oleh orang tua angkatnya seakan-akan menjadi anak kandung. Nah itu yang susah. Nah itu beberapa kali saya berikan solusi. Ya, jadi anak angkat itu tidak boleh menghilangkan nasab dari orang tua kandung, tidak boleh.
busa itu. Ya. Jadi kalau diketahui bapaknya siapa, ya bapaknya itulah yang disuruh menjadi wali. Ya. Nah supaya adil, nanti orang tua angkatnya diberi perwakilan, disuruh mewakili orang tua angkat, tapi yang tertulis di akte nikah tetap orang tua kandung yang sebagai wali. Gitu. Kemudian Pak Sarodi lahir dalam perkawinan, ya, dan anak perempuan tadi saya kira sudah bisa jawab dengan serta merta Pak. Orang tua, nah ini ada janda juga, ya sudah seneng mau menikah, ya, yang memerlukan wali kan yang perempuan, ya, orang tua perempuannya atau wali yang berhak dari calon pengantin perempuan tidak mau, ya, tidak mau. Nah itu gak apa-apa. Ya, kalau wali tidak mau menjadi wali, ya, caranya mengajukan penetapan wali adol. Wali adol itu wali yang mau menjadi wali. Jadi perempuan yang mau menikah itu mengajukan permohonan penetapan wali adol ke pengadilan agama di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Jadi misalnya di kalau Pangalian ya ke PA Semarang. Ya. Jadi misalnya kalau di Kalunggu ya ke PA Kendal. Nanti walinya itu akan dipanggil, wali yang berhak jadi wali itu akan dipanggil, ditanya oleh hakim. Bapak kalau bersedia menjadi wali untuk anaknya yang akan menikah, ditanya saja. Oh saya mau Pak, tapi caranya harus begini, begini. Tidak usah memberikan syarat. Ya. Mau apa tidak? Hanya begitu saja. Oh mau, kalau mau kapan mau dinikahkan? Sampai harinya harus ditentukan. Perkaranya tidak dicabut dulu. Jadi nanti kalau sudah berhasil dinikahkan baru dicabut perkaranya. Tapi kalau dia tidak bilang saya tidak mau Pak, sudah ditetapkanlah walinya sebagai wali adol dan kemudian diperintahkan KUA yang akan mencatat tadi untuk melangsungkan perkawinannya dicatat di situ dengan wali hakim. Wali hakim itu tidak kemudian di situ ada hakim yang menggogok di situ tidak. Jadi artinya wali hakim itu ya walinya wali pemerintah. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu membayangkan wali hakim itu kemudian di situ ada hakim. Nah, kita membayangkan laut merah itu airnya merah, sebelum apa? Airnya biasa toh. Ini Boyolali orang soto rumput, tapi dia di sotonya rumput. Sebenarnya soto biasa. Dan kalau Brangsong itu ada soto soto sewon. Tak kira harganya 1.000, itu 10.000. Ada sate juga sate sewon. Dari larang juga, gitu ya. Jadi wali adol, gampang Pak? Ya, gampang. 3 bulan selesai bisa menikah secara sah. Ya, orang sini juga banyak loh yang begitu. Dulu saya bantu itu ada 3 atau 4. Kemudian yang tadi penetapan asal usul anak, ya. Untuk perlindungan anak, jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat menekankan, ya, karena itu akan ada beban psikologis yang sangat berat bagi si anak kalau tahu dia hanya anak ibunya. Ya. Kemudian, ini formalitas pindah agama itu banyak. Jadi yang paling gampang itu pindah ke agama Islam. Cukup ke masjid, datang ke takbir, kiainya, kemudian di situ disyahadatkan, selesai. Nah harusnya ini yang diatur bagaimana administrasi dan persyaratan masuk Islam selanjutnya kemudian bimbingan itu harus terus dilakukan. Jadi paling gampang, saya punya klien Cina, ya, Cina sudah kaya Cina, dari perawan umurnya 47 46 tahun, udah tua lah 56 tahun, perawan, apoteknya banyak, distribusinya banyak. Kemudian dinikahi oleh anak buahnya, oleh pegawainya. Dinikahi formalitas, anak buahnya Hindu, dia juga Katolik atau apa. Semuanya dua-duanya masuk Islam. Padahal nikahnya yang formalitas, mati 3 bulan, 3 tahun mati, tidak ada kumpul seperti suami istri. Dan suaminya itu kemudian dapat bagian waris yang paling besar dan tidak ada anak.
Jadi setengah dari seluruh apotek dan depositonya yang miliaran itu jadi hak dari suami yang kurang-kurang. Jadi menurut saya ini perlu diatur bagaimana masuk Islam itu supaya tidak disalahgunakan. Pertanyaan terakhir, yang lain-lain bisa lewat WA. Tentang ada dua macam cerai talak itu yang mengajukan suami, cerai gugat itu yang mengajukan istri. Nah, pertanyaan Pak Ali tadi, dalam cerai gugat, tapi suami mempertahankan, Pak Hakim, saya masih sangat mencintai istri saya. Syarat apapun saya disuruh apapun akan saya lakukan, asal tidak diceraikan. Tapi istrinya juga begitu, saya tidak kuat Pak Hakim. Ya, saya minta perkawinan ini disudahi. Bagaimana endingnya? Tetap diceraikan, Pak. Tetap diceraikan. Ya, karena kalau hakim sudah tidak berhasil, jadi alasan cerai itu, hakim tidak berhasil mendamaikan, itu sudah cukup alasan untuk diceraikan. Untuk membina rumah tangga kan perlu kedua belah pihak atau suami istri. Kalau suaminya sangat mencintai tapi istrinya membangkang, menyakiti terus-menerus kan tidak ada kebaikan di dalam rumah tangga. Cuma kalau istri mengajukan gugat cerai dan suami merasa tidak bersalah, ya janjinya sudah dengan istri nih, ya dan suaminya masih mencintai, suami bisa mengajukan khulu namanya, ini dalam Islam disebut khulu. Suami minta tebusan, saya tidak salah Pak, yang tidak benar itu istri saya mau menceraikan istri saya, tetapi saya minta tebusan 200 juta. Kalau istrinya menyetujui, meskipun awalnya gugat cerai yang mestinya diputus perkawinannya oleh hakim, kalau istrinya menyetujui tebusan itu, maka nanti suami diberikan kesempatan, diberikan hak untuk menjatuhkan ikrar talak, namanya talak khulu dengan tebusan. Ngerti ya? Masih? Atau nanti diteruskan waktu yang lain. Satu lagi Pak Dur. Tadi teringatnya ketika Pak Dur. Untuk anak tiri itu juga bisa dinikahi enggak? Misalnya ada seorang laki-laki muda dari Belanda. Kemudian setelah nikah belum sampai dukul itu jandanya mati gitu Pak. Terus anaknya bilang cantik. Bisakah dinikahi Pak? Kalau ibunya belum tumbuh, ya boleh Pak. Menurut ayatnya boleh anak tirinya itu dinikah. Tapi untuk membuktikan sudah tumbuh atau belum kan sulit Pak. Ya. Iya, untuk membuktikan sudah dukul apa belum kan sulit ya. Nah, maka kayak di Indonesia itu diikuti hati-hati. Jadi kalau ibunya sudah dinikahi, ya anak tirinya tidak boleh dinikahi. Meskipun ibunya sudah dinikahi beberapa bulan meninggal. Gitu. Ya, tetapi kalau belum tukul, ya untuk membuktikan belum tukul ini, kan loh, saya belum mau apa. Ya, gitu ya. Makasih atas perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa disambung di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika antu wa la rizqa afdaltu wa rahmatika ya